Dampak komunisme dan kapitalisme di Indonesia. Paham komunisme dan kapitalisme telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap dinamika politik, sosial, dan ekonomi di Indonesia, baik secara historis maupun dalam praktik kontemporer. Komunisme sebagai ideologi tandingan kapitalisme pernah berkembang pesat di Indonesia, terutama pada masa sebelum dan sesudah kemerdekaan. Keberadaan Partai Komunis Indonesia atau PKI sebagai salah satu kekuatan politik besar di awal era Republik menunjukkan bahwa ideologi ini sempat diterima oleh sebagian masyarakat. Namun, peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965 mengubah wajah komunisme di Indonesia menjadi simbol pengkhianatan dan ancaman nasional. Pasca 1965, komunisme bukan hanya dikalahkan secara politik, tetapi juga secara simbolik dan historis, hingga akhirnya dihapus dari diskursus publik. Sementara itu, kapitalisme secara bertahap berkembang dan menjadi landasan utama kebijakan ekonomi Indonesia, terutama sejak masa Orde Baru. Pengembangan ekonomi yang digagas oleh Presiden Soeharto mengadopsi prinsip-prinsip kapitalisme, termasuk masuknya investasi asing, liberalisasi pasar, dan pertumbuhan sektor industri berbasis swasta. Namun, perkembangan kapitalisme ini tidak lepas dari kritik atau marginalisasi kelompok lemah. Kapitalisme yang tumbuh besar di kota-kota, menyebabkan penggusuran masyarakat miskin urban, menciptakan ketimpangan kepemimpinan tanah, serta mempersempit akses terhadap ruang kota. Pengertian kapitalisme. Kapitalisme adalah sistem ekonomi di mana alat produksi dan distribusi dimiliki secara pribadi atau oleh perusahaan, dan kegiatan ekonomi didorong oleh motif keuntungan. Ciri utama kapitalisme: yang pertama ada kepemilikan pribadi atas alat produksi, yang kedua pasar bebas dan kompetisi, yang ketiga minim campur tangan negara dalam ekonomi, dan yang keempat motif utama adalah keuntungan. Sejarah masuknya kapitalisme ke Indonesia. Kapitalisme mulai masuk ke Indonesia sejak masa kolonial, khususnya VOC, menerapkan sistem perdagangan berbasis keuntungan pribadi perusahaan. Kolonial Belanda menerapkan politik liberal ekonomi pasca 1870 yang membuka sektor perkebunan dan pertambangan bagi investor asing. Setelah kemerdekaan, Indonesia sempat mengadopsi sistem ekonomi campuran dan ekonomi terpimpin. Tetapi sejak Orde Baru, pengasuh kapitalisme makin kuat melalui kebijakan deregulasi, privatisasi, dan liberalisasi ekonomi. Dampak kapitalisme di Indonesia diantaranya ada dampak positif dan negatifnya. Dampak positif: yang pertama pertumbuhan ekonomi, yang kedua investasi asing dan dalam negeri meningkat, mendorong pertumbuhan industri dan infrastruktur, yang ketiga menciptakan lapangan kerja, yang keempat sektor industri dan jasa swasta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, yang kelima inovasi dan efisiensi, dan yang keenam kompetisi mendorong perusahaan untuk lebih efisien dan inovatif, yang ketujuh konsumerisme dan pilihan produk, yang kedelapan masyarakat memiliki lebih banyak pilihan produk dan layanan, yang kesembilan masyarakat memiliki lebih banyak pilihan produk dan layanan. B. Dampak negatif. Yang pertama ketimpangan sosial dan ekonomi, yang kedua kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin lebar, terutama antara kota dan desa, yang ketiga eksploitasi sumber daya alam, yang keempat penambangan dan pembukaan lahan sering merusak lingkungan tanpa memperhatikan keberlanjutan, yang kelima eksploitasi tenaga kerja, yang keenam upah rendah dan kondisi kerja buruk masih terjadi, terutama di sektor industri padat karya, yang ketujuh komersialisasi sektor publik, yang kedelapan pendidikan, kesehatan, dan transportasi cenderung dikomersialisasi, mengurangi akses bagi rakyat miskin, yang kedelapan donasi modal asing, banyak sektor dikuasai investor asing, mengurangi kedaulatan ekonomi nasional. Kapitalisme dalam konteks globalisasi. Saat ini tidak bisa dilepas dari globalisasi, di mana perusahaan multinasional memiliki pengaruh besar, budaya konsumtif menyebar luas, negara berkembang seperti Indonesia sering menjadi pasar dan sumber bahan mentah. Kritik dan alternatif kapitalisme. Beberapa kritik terhadap kapitalisme antara lain mengabaikan keadilan sosial, merusak lingkungan, menghasilkan sikap individualistis, dan alternatif diusulkan. Pertama ada ekonomi sosialisasi, yang kedua ekonomi rakyatan, yang ketiga ekonomi hijau, dan yang keempat ekonomi Pancasila. Model Indonesia yang mengutamakan keadilan pemerataan. Jadi, kapitalisme membawa kemajuan ekonomi tetapi juga menciptakan ketimpangan dan masalah sosial. Indonesia perlu menyikapi kapitalisme dengan bijak, yakni dengan regulasi yang adil, pemberdayaan masyarakat, dan lindungan sumber daya alam serta hak buruh.
Sekian materi dari saya tentang dampak komunisme dan kapitalisme di Indonesia. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.